Puji Tuhan. Kepada saudaraku terkasih dalam Tuhan, demikian juga saudara yang ada di rumah, yang sekarang juga sedang beribadah. Tuhan yang memberkati seluruh sidang jemaat GPI Kota Wisata, bahkan siapapun saudara yang ada ikut bersama-sama ibadah dengan GPI Kota Wisata pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita sedang menantikan saatnya Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus bangkit dan selama 40 hari masih ada di dalam dunia menginjili, menguatkan orang-orang percaya, dan kemudian nanti pada hari ke-40 naik ke sorga, dan pada hari ke-50 lah hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sesudah Tuhan Yesus bangkit, maka kita bisa melihat ada beberapa kelompok orang, ada beberapa pribadi-pribadi yang dijumpai oleh Tuhan Yesus. Sesudah bangkit dari kubur, Tuhan jumpai, dan orang-orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus sesudah bangkit dari kematiannya ini, kita bisa melihat bahwa mereka menjadi orang-orang yang dipulihkan, menjadi orang-orang yang berbeda, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dan inilah saudaraku terkasih dalam Tuhan menjadi satu refleksi bagi saya dan saudara. Sebelum nanti kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka waktu-waktu sekarang ini, 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus menguatkan orang-orang percaya, murid-muridnya. Sehingga saudaraku terkasih dalam Tuhan, sidang jemaat yang sekarang juga ada di rumah, saudara menantikan saat-saat nanti kita ibadah kenaikan, bahwa saudara juga akan merasakan bagaimana Tuhan Yesus mengubahkan hidup saudara, sehingga saudara tidak lagi sama seperti yang sebelumnya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, satu pribadi yang menjadi contoh yang akan kita sama-sama pelajari pada siang hari ini adalah Petrus. Kita coba baca, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yohanes pasal yang ke-21, 2 ayat 18 dan ayat 19. Di rumah juga silakan buka Alkitab saudara, saya akan membaca, kita memperhatikan sama-sama. Tetap semangat, puji Tuhan. Ya, yang di rumah juga katakan haleluya. Saudara, kita semuanya akan diberkati hari ini. Ya, Yohanes pasal 21 ayat 18 ayat 19, saya akan bacakan 2 ayat ini. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Kita sudah sering mendengarkan perikop ini, di mana Tuhan Yesus katakan kepada Petrus sampai 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Petrus, kita melihat bagaimana Petrus ini salah satu dari murid Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang begitu mengasihi Tuhan Yesus,
Bahkan dia meninggalkan segala sesuatu kepunyaannya untuk mengikuti Tuhan. Karena Petrus sebelumnya adalah seorang nelayan. Nah, kalau kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 5, bagaimana ketika panggilan Tuhan Yesus kepada Petrus, ya, kita buka di dalam Lukas pasal yang kelima. Ya, mulai ayat 1 itu bagaimana ya, Tuhan Yesus ada di Danau Genesaret dan orang banyak mengerumuni dia untuk mendengarkan Tuhan Yesus berkhotbah. Ya. Dan Tuhan Yesus melihat dua perahu di tepi pantai dan dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, perahu Petrus. Ya. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, terjadilah satu peristiwa di mana Petrus kemudian diajak oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Ya. Kita lanjut ke ayat 10. Ya. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Ini ajakan Tuhan Yesus kepada Petrus, saudaraku, kepada Simon. Ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, perhatikan, ya, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Left everything and follow him. Dia tinggalkan semua. Bukankah ini menjadi satu hal yang luar biasa? Ya. Dia meninggalkan segala sesuatu. Bahkan kalau kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 28. Ya, kembali Petrus menyatakan ini, saudaraku. Lukas 18 ayat 28. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Ini jelas dengan tandas dikatakan oleh Petrus, ya. I left everything. Saya tinggalkan semua. Kami mengikut engkau. Tidak ada yang kurang, saudaraku. Tapi ketika kita pelajari Petrus, perjalanan hidupnya, kita bisa melihat ya, proses yang dia alami, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari mulai dia dipanggil Yesus sampai kemudian ya, dia menjadi murid Yesus, di dalam proses perjalanannya sampai Yesus ya, mati dan bangkit. Ada begitu banyak kegagalan yang dihadapi oleh Petrus. Dia tinggalkan semuanya, tapi kalau kita lihat, kita pelajari, ada begitu banyak kegagalan yang didera oleh Petrus. Dan ini menjadi satu pelajaran bagi saya dan bagi kita, ya. Kita mau ikut Tuhan. Kita mau melayani Tuhan. Tapi kenapa kita, saudaraku, masih sering gagal? Nah, ketika saudaraku kita pelajari kehidupan Petrus ini, saudaraku terkasih dalam Tuhan, bahwa benar Petrus ini meninggalkan perahu, meninggalkan jalannya, tapi dia tidak meninggalkan keegoannya. Dia tidak meninggalkan manusia lamanya, dia tidak meninggalkan karakter lamanya. Kalau kita pelajari, nanti silakan Bapak Ibu pelajari, saudaraku di rumah, ya, bahwa benar Petrus itu begitu orang yang sangat ekstrovert, begitu orang yang sangat menggebu-gebu. Dia katakan dia cinta Tuhan, dan memang Tuhan Yesus mencintai dia, mengasihi dia. Petrus terus ikut Tuhan Yesus. Setelah dia tinggalkan segala kepunyaannya, dia berkorban di dalam perjalanan imannya, di dalam perjalanan ikut Tuhan Yesus, saudaraku. Dia belum sempurna. Karena ternyata ya, kalau kita pelajari Alkitab, dia belum tinggalkan keegoannya. Dia kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Bahkan mujizat-mujizat Petrus juga lakukan.
Perkara-perkara besar Petrus juga lakukan. Bahkan saudaraku, Petrus mengenal secara rohani, mengenal begitu dalam saudaraku siapa Yesus. Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Maka ketika Tuhan Yesus bertanya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapakah aku ini? Ya, kalau kita lihat di dalam Lukas 9 ya, ayat 18. Ya. Lukas 9 ayat 18. Kita bisa lihat bagaimana pengenalan Petrus sesungguhnya secara rohani kepada Tuhan Yesus. Ya. Ketika Tuhan Yesus suatu kali berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya ini, kata orang banyak, siapakah aku ini? Nah, bisa jadi saudaraku, ketika ada pertanyaan seperti itu kepada saya dan kepada setiap kita, siapakah aku ini, kata Tuhan Yesus. Seperti apa jawaban kita? Bukankah ketika Tuhan Yesus bertanya, saudaraku, atau orang lain mungkin menanyakan, siapakah Yesus yang kau kenal sebenarnya? Bagaimana kita menjawab ini? Inilah saudaraku gambaran pengenalan kita secara rohani kepada Yesus. Semakin kita mengenal Yesus, semakin banyak hal yang bisa kita ceritakan tentang Yesus. Semakin kita tidak mengenal Yesus, semakin tidak tahu kita apa yang harus kita ceritakan tentang Yesus. Tetapi Petrus dia tahu, saudaraku, ketika Yesus bertanya seperti itu, maka ayat 19 jawab mereka. Coba kita lihat, ini murid-muridnya yang lain yang berkata, selalu menjawab. Ya. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada yang mengatakan seorang dari nabi-nabi yang sudah mati dulu bangkit lagi. Itulah pengenalan murid-muridnya kepada Yesus. Tapi kemudian ayat 20, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapa aku ini? Perhatikan saudaraku, Petrus menjawab, Mesias dari Allah. Puji Tuhan. Dia tahu Mesias, Mesaya, orang yang diurapi, Raja yang dinanti-nantikan oleh umat Israel. Itulah Yesus. Dan Yesus mereka kenal. Tapi secara rohani kita bisa lihat bagaimana Petrus mengenal Tuhannya. Saudaraku, ketika kita melihat karakter daripada Petrus ini, ada begitu banyak kegagalan. Kita bisa lihat bagaimana saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebelum Petrus mengalami sesuatu hal yang luar biasa, ketika satu ayat, dua ayat tadi yang sudah kita bacakan di dalam Yohanes 21 tadi, saudaraku. Yesus bangkit dari kematiannya, mereka dijumpai. Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya. Tuhan Yesus menjumpai Thomas. Tuhan Yesus menjumpai Maria Magdalena. Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya di pantai. Tuhan Yesus menjumpai secara pribadi Petrus, saudaraku. Karena saya yakin, saudaraku, hubungan yang begitu erat antara Tuhan Yesus dan Petrus. Tapi Tuhan Yesus masih melihat bahwa begitu banyak kegagalan yang dialami oleh Petrus. Padahal Tuhan Yesus sendiri sudah berkata kepada Petrus bahwa di atas batu karang inilah, di atas Petra inilah aku akan mendirikan jemaatku. Tuhan Yesus pasti ingat itu. Tapi dia melihat, saudaraku, bahwa walaupun dia sudah meninggalkan perahunya, dia meninggalkan jalannya, dia meninggalkan segala sesuatu miliknya, tapi kita bisa lihat sama-sama pelajari bagaimana Petrus ini belum meninggalkan keegoannya. Dan ini sesuatu hal menjadi masalah besar ketika kita mau ikut Tuhan, ketika kita mau melayani Tuhan. Dan kita baca banyak sekali Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengasihi orang, mengasihi sesama, mengasihi umat, mengasihi sesama manusia, mengampuni sesama, melayani sesama. Nah, karena itulah saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kemudian proses ini dialami oleh Petrus. Sampai kemudian dia diajak oleh Tuhan Yesus. Bukankah apa yang dikatakan di dalam ayat 19 ini,
Tuhan Yesus kembali berkata, ikutlah aku. Bukankah di dalam Lukas 5 tadi Tuhan Yesus sudah ajak dia ikut aku, dan Petrus sudah ikut dia. Tapi kembali saudara, sesudah Tuhan Yesus bangkit, sebelum dia naik ke sorga, Tuhan Yesus kembali katakan kepada, ikutlah aku, tapi keegoanmu engkau tinggalkan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana perjalanan hidup Petrus? Petrus ini saudaraku murid yang taat. Murid Tuhan Yesus yang taat saudaraku. Ya, kalau kita lihat di dalam Lukas 5 tadi, bagaimana saudaraku dia seorang nelayan. Ya, salah satu perahu itu yang dinaiki Tuhan Yesus adalah perahunya. Di ayat 4 dikatakan di dalam Lukas 5 itu, ya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Itu dikasih tahu saudaraku kepada Petrus, kepada Simon. Lalu Simon menjawab saudaraku di ayat 5, ya, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Puji Tuhan. Bukankah ini suatu ketaatan? Bukankah ini satu kepatuhan? Pada saat ini saudaraku, saya yakin bahwa Petrus belum begitu banyak kenal tentang Tuhan Yesus. Tapi dia sudah pernah mendengar. Karena sebelumnya di dalam pasal 4, ibu mertuanya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau kita lihat di dalam Lukas 4, di dalam ayat 38, ya, Lukas 4 ayat 38, sebelum kejadian ini, ya, Tuhan Yesus pergi ke rumah Simon, ya, di ayat 38. Ya. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus menolong. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Petrus, sembuh. Jadi Petrus sepintas dia sudah kenal, dia sudah tahu bahwa Yesus bukan, ya, sosok yang biasa saja. Secara pribadi dia bisa kenal bahwa Yesus ini Mesias yang dinanti-nantikan itu. Dia berbeda dari yang lain. Nah karena itulah saudaraku, dia bisa bilang langsung, Guru. Ada satu kontradiksi saudaraku, ketika Tuhan Yesus katakan kepada mereka, tebarkanlah jalamu untuk angkap ikan. Petrus ini pengalamannya tinggi saudaraku dalam ilmu menangkap ikan. Dia kasih satu fakta di dalam ayat 5 itu, sepanjang malam. Karena saudaraku tangkap ikan harus malam-malam dan harus ke dalam ke bagian danau yang dalam. Tapi kami tidak menangkap apa-apa. Bayangkan saudaraku, Petrus mau kasih tahu ini faktanya. Tapi di dalam ayat 6 saudaraku, atau di ayat 5b-nya lanjut, tetapi karena engkau menyuruhnya. Nah, ini saudaraku, ini satu ucapan, atau mungkin bisa kita katakan satu, ya, proklamasi iman, proklamasi ketaatan awal daripada Petrus yang dia nyatakan, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan mendebarkan jalan juga. Ada begitu banyak orang saudaraku, ya, di dalam menangkap kepada firman lebih banyak perdebatan, lebih banyak persoalan yang timbul saudaraku. Kalau orang lain bisa mengatakan amin, tapi bisa di pihak lain aminnya orang diperdebatkan. Karena apa? Karena kekurang taatan, kekurang percayaan. Tapi Petrus saudaraku dikatakan, ya, but because you say, karena engkau Yesus yang mengatakannya. Kalau mungkin orang lain yang mengatakannya, tidak. Tapi ada satu sosok, satu faktor yang dia kenal. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, dan mereka diberkati. Walaupun dia sudah diberkati saudaraku ketika Tuhan Yesus ajak, maka dia tinggalkan semuanya. Penyerahan mutlak, patuh kepada firman Tuhan. Petrus taat saudara. Nah kalau kita lihat saudaraku kemudian di dalam Matius 14, bagaimana ketika murid-muridnya lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air itu, ya. Lalu Petrus bilang apa? Suruhlah aku datang kepadamu.
berjalan di atas air ini. Ini saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita ikut Tuhan, ketika ikut Tuhan Yesus, sesungguhnya kita boleh belajar saudaraku, ya, bagaimana sesungguhnya Petrus ini ya taat kepada Tuhan dan penyerahan mutlak. Secara pribadi, secara rohani saudaraku, dia sudah mengenal Tuhan Yesus. Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Faktornya apa? Kalau engkau itu, kalau Yesus itu. Bukankah ini saudaraku, ketika kita ikut Tuhan, faktor yang membuat kita bisa berjalan terus ikut Tuhan ini dalam segala persoalan penderitaan kita apa? Yesus. Menggantungkan seluruh harapan kita, menggantungkan seluruh hidup kita kepada satu sosok yang bisa kita percaya. Jangan gantungkan pengharapanmu, jangan gantungkan ya hidupmu kepada orang yang tidak bisa kau percaya. Saya dan saudara sebagai jemaat GP Kota Wisata menggantungkan seluruh hidup kita. Kalau engkau itu Tuhan Yesus, panggillah aku, suruhlah aku datang ke situ, walaupun menyalahi hukum alam. Walaupun tidak masuk akal, berjalan di atas air, tidak mungkin. Iman percaya di satu sisi, logika, hukum alam di satu sisi. Tapi kalau kita serahkan, percayakan, asuransikan hidup kita kepada Yesus, maka dia akan lakukan seturut dengan apa yang Tuhan bisa lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Itu saudaraku ketaatan daripada Petrus. Seperti tadi dikatakan tadi itu, dia kenal, dia taat. Engkau Mesias. Ya, kalau kita lihat di dalam Matius 16, ya, Matius 16 ayat 13. Di sini pengakuan Petrus. Tadi sudah kita buka di Lukas, tapi kalau di sini dikatakan di dalam Matius pasal 16 ini, ya. Oleh karena jawaban dan pengenalan secara pribadi dari Petrus di ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Apa akibatnya? Kata Yesus kepadanya di ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa di surga. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, ya, engkau adalah Petrus. Disinilah saudaraku namanya menjadi Simon Petrus. Petrus, Petra, batu karang. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kalau Petrus ini hidup zaman sekarang ini menjadi jemaat GP Kota Wisata atau menjadi jemaat Gereja Pentakosta Indonesia, mungkin setiap orang akan sebut bahwa Petrus ini orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa hebat, orang yang luar biasa taat. Orang yang meledak-ledak, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani itu, ambil pedangnya langsung potong kupingnya Markus, itu siapa? Petrus. Kalau kita bisa lihat bagaimana sesungguhnya ya Petrus ini seorang yang begitu taat. Sampai saat ini saudaraku, sampai saat itu, sampai kejadian ini. Walaupun ada banyak kekurangan Petrus, tapi dia seorang yang taat. Ya Tuhan. Tapi saudaraku, yang pertama ini Petrus murid yang taat. Tapi yang kedua kita bisa lihat bagaimana Petrus ini seperti saya katakan tadi, lebih cenderung hidup untuk dirinya sendiri. Dari awal saudaraku kita bisa lihat bahwa Petrus ini seorang yang egonya tinggi. Seorang yang sangat egois. Seorang yang sangat
mementingkan saudaraku, mengutamakan diri. Dan ternyata saudaraku, Alkitab mengajarkan kepada kita ini sesuatu hal yang perlu untuk kita bereskan. Kalau masih ada di antara kita yang masih keegoannya sangat tinggi, egonya itu masih sangat mendominan, walaupun dia sudah tinggalkan semuanya, sama seperti Petrus, ini menjadi satu persoalan yang penting untuk dibenahi. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang sedang ikut Tuhan, saudaraku. Sampai Yesus datang menjemput kita, kita terus disempurnakan. Petrus ini di dalam Matius tadi 16 ayat 23 kita bisa lihat. Atau mungkin kita baca dari ayat 21 supaya lebih jelas kita lihat. Matius 16. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Yesus sudah sampaikan bahwa dia akan mati. Dia akan menderita. Ya, dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini sudah kita sampaikan di dalam waktu itu. Ini pemberitahuan pertama tentang penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Lanjut. Ya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bahkan saudaraku, Petrus ini, ya, kalau kita lihat ini, wah, satu yang berani gitu. Dia tarik, dia panggil, dia bilang sama Tuhan Yesus, bahkan menegur dia, katanya, wah Tuhan, ya, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Nggak mungkin kau mati, nggak mungkin engkau akan dianiaya, nggak mungkin engkau akan menderita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, inilah ya pengetahuan Petrus. Tuhan Yesus sudah sampaikan hal-hal yang Tuhan Yesus hadapi, tapi Petrus berani bilang, nggak mungkin itu, sekali-kali jauhlah itu daripada engkau, tak akan menimpa engkau. Coba kita lihat ini ayat 23. Yesus tahu seperti apa Petrus. Ya, maka Yesus bilang, ya, Yesus paling dan berkata kepada Yesus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sampai kepada titik ini, Yesus mengerti bahwa Petrus itu masih memikir secara keegoan. Walaupun Yesus sudah berkata rencana-rencana rohani, perjalanan hidup Tuhan Yesus, tapi Petrus tidak bisa mengerti. Bahkan Yesus berkata, engkau batu sandungan. Karena apa? Karena yang ada di pikiranmu yang terus engkau pertahankan. Karena yang ada di pikiranmu terus yang engkau ikuti. Walaupun sudah aku beberapa kali katakan bahwa anak manusia akan mati, tapi Petrus tidak mengerti. Kata Tuhan Yesus, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Tuhan Yesus melihat ada satu ego. Nah, keegoan ini saudaraku cenderung di dalam apa? Di dalam pikiran, dan itu terejawantahkan di dalam perbuatan. Di dalam diri orang-orang percaya, di dalam diri orang-orang di gereja, orang-orang Kristen, keegoan ada. Bahkan murid-murid Tuhan, di dalam pikirannya, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah, bukan apa yang dikatakan oleh firman. Kalau kita lihat bagaimana Petrus ini juga mengutamakan diri ketika murid-muridnya berdebat, saudara. Siapa di antara kita yang terbesar? Ternyata murid-muridnya juga pengen, ya, ada keegoan, siapa di antara murid-murid ini yang terbesar, yang terutama. Karena saudaraku, ketika mereka berdebat tentang itu, ya, maka Petrus pikir bahwa dia yang mendapat tempat utama itu. Siapa di antara kita yang terbesar? Matius 16 ayat 24. Ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya,
dan mengikut aku. Puji Tuhan. Ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Bahwa orang yang mengikut Tuhan itu harus meninggalkan keegoan. Itu yang dikatakan, ya harus menyangkal dirinya. Deny himself. Deny himself itu menyangkal, meniadakan diri, menolkan dirinya. Ini saudaraku, sebagai manusia, ini sesuatu hal yang sulit, sesuatu hal, semua orang kita kan ya memiliki keegoan. Kalau kita menggaruk saja bukan seperti pernah saya bilang begini, menggaruk, menarik ke diri. Tidak kejul manggaruk indah. Manggaruk cuma manggaruk indah atau sepikiro nih. Apa-apa kan semua orang kan itu fakta, itu kemanusiaan. Tapi saudaraku, untuk ikut Tuhan kita harus, we have to deny ourselves. Kita harus menyangkal diri, meninggalkan keegoan kita. Puji Tuhan. Sulit? Sulitlah, karena yang jawab hanya satu. Mungkin yang di rumah juga, saya nggak tahu ada berapa ratus orang yang menonton. Ya, sulit untuk menyangkal diri. Tapi Tuhan katakan, saudaraku, ya, setiap orang yang mau mengikut aku. Kalau kita orang Kristen, kalau kita orang percaya, kalau kita orang Pentakosta, kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus menyangkal diri, memikul salib kita, baru ikut Tuhan. Ini saudara yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Petrus masih hidup dengan keegoannya sendiri, masih mengutamakan dirinya sendiri. Ya. Ya, kalau kita lihat di dalam Matius 26, apa yang dikatakan oleh Petrus kembali, saudaraku, biarpun mereka semua tergoncang imannya. Kita bisa lihat, saudaraku, Petrus bilang, tapi kalau aku enggak. Ya. Matius 26 ayat 33. Ketika Tuhan Yesus ya, akan ditangkap. Ini kejadian sebelum Tuhan Yesus ya, ditangkap. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imannya. Ya. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Karena sesuatu yang tidak mereka pikirkan, sesuatu yang mereka tidak bayangkan itu bahwa benar-benar anak manusia, Yesus, guru mereka itu akan ditangkap dan disalibkan. Dan ini menggoncangkan iman, jelas menggoncangkan iman. Karena begitu Yesus mati, saudaraku, dikubur, maka murid-muridnya tergoncang imannya. Ketakutan, khawatir, merasa sendiri, merasa tidak punya harapan lagi. Nah, Tuhan Yesus sudah katakan itu sebelum kejadian itu, maka tergoncang imanmu karena aku. Tapi ayat 33 Petrus, coba kita bisa lihat apa dikatakan oleh Petrus ini. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Hebat ya. Biarpun nanti semua orang lari, engkau daw. Agi bicul memegir, engkau daw. Saya tidak akan takut. Audu bisa kita. Kira-kira gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus lagi kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Seperti itu. Petrus bilang, mati pun aku, gak mungkin aku menyangkal engkau. Ini belum sebelum kejadian dia menyangkal, saudara. Sifat yang meletup-letup, keegoan, ya, ingin dipuji, ingin dianggap yang terutama, ingin dianggap yang lebih hebat dari yang lain. Saudaraku, itu ada pada diri Petrus.
Dari pernyataan ini saudara, wah ini luar biasa. Pernyataan ini, persoalannya adalah tidak terrealisasi. Saya yakin saudaraku, ketika saya coba pelajari bahwa apa yang dikatakan oleh Petrus ini sesungguhnya itu keinginannya, kerinduannya. Ada satu tekad. Tapi sebagai manusia saudaraku, dia benar tinggalkan segala sesuatu, dia tinggalkan perahunya, dia tinggalkan jalannya, dan selama ikut Tuhan Yesus, keegoannya masih sering timbul. Mementingkan diri sendirinya masih dominan. Dan keakuan inilah yang menyebabkan saudaraku Lucifer jatuh. Keakuan, selfish, ya, keegoan, sehingga dia jatuh. Bahkan dia menginginkan dia lebih daripada Tuhan, lebih tinggi. Keakuanlah yang menyebabkan ya jatuhnya manusia. Dan kalau kita lihat bagaimana Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa ada begitu banyak orang-orang yang jatuh oleh karena apa? Keegoan. Baik para hakim-hakim, Gideon, Simpson, ya. Bagaimana mereka akhirnya jatuh? Oleh karena apa? Keegoan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Petrus masih, ya kalau kita lihat satu lagi saudaraku di dalam Yohanes 13 tadi sudah kita bisa lihat di dalam Yohanes 21, tapi di dalam Yohanes 13 sebelumnya saudaraku, ya, di ayat 7 dan 9. Bagaimana kembali kita bisa melihat bagaimana proses-proses yang dialami Petrus saudaraku, ya, menunjukkan begitu kuatnya keegoan ini. Ini kita boleh sama-sama pelajari supaya sampai kepada kita disempurnakan Tuhan, kita mengerti bahwa di mana keegoan kita. Supaya kita saudaraku mencoba terus berusaha untuk memperbaiki diri kita. Karena ternyata keegoan sesuatu hal yang merusak, sesuatu hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, dikatakan saudaraku di dalam Yohanes 13 itu ayat 7 dan 9, ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, kita baca dari ayat 6, kita mulai dari ayat 6 saja. Ya, ketika Tuhan Yesus sudah membasuh kaki murid-muridnya, menyekanya dengan kain, ya, jam 6, maka sampailah ia kepada Petrus. Ketika Tuhan Yesus sudah mau membasuh kaki Petrus, ya, sampai kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Katanya. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, ya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita lihat satu kalimat yang dikatakan oleh Petrus ini bagus, ini bagus ya. Gak mungkin lah engkau lakukan itu, selama-lamanya gak mungkin kau membasuh kakiku. Nah, jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Aku harus mencuci kakimu ini, aku harus membasuh kakimu ini supaya engkau menjadi bagian daripada aku. Kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak menjadi bagian aku. Sesudah itu saudaraku, sesudah dikatakan bahwa kalau engkau tidak aku basuh kakimu, engkau tidak menjadi the part of me, menjadi bagian daripada aku, kata Tuhan Yesus. Nah, Tuhan kata apa? Oh, lalu ayat 9 perhatikan. Anggo songonyido. Kan kira-kira seperti itu bahasa Batak. Anggo hidup. Ya, kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja. Do tanganku, do uluku sudah yang kusongoni. Perhatikan. Tadi Tuhan Yesus mau mencuci kakinya, jangan kamu, kan layak itu, nggak patut itu. Tapi begitu ada sesuatu yang untuk kepentingan diri, ada sesuatu yang mengaitut ngadur, ada sesuatu yang keperluan untuk pribadi kita, kata Petrus, Tuhan, kalau memang itu yang membuat aku menjadi bagian daripada Engkau, kalau gitu jangan hanya kakiku, tanganku, kepalaku, mandikan aja, kan dinamai.
Amin. Haleluya. Oh, mendo-mendo amin. Hati-hati deh tong. Mandikan saja kalau gitu. Nah, coba dari satu peristiwa ini apa yang bisa kita lihat? Oh, inilah. Kalau yang lain saudaraku kakinya dibasuh ya sudah, diaminin. Kalau Petrus mah kalau gitu bukan hanya tanganku saja kan gitu. Kan gitu kan. Wah, nanti kita akan dibelikan dasi misalnya. Wah, dasi. Sekalian lah celananya, sekalian sama topinya. Kan lebih enak kan? Nah, kira-kira seperti itu. Ya kan? Tapi kan kalau orang yang bersyukur, dasi pun ya udahlah. Gitu kan? Walaupun dalam hati sudah banyak. Kan gitu kan? Nah, perhatikan di dalam kehidupan kita sehari ini kan sering begitu. Ya. Ketika orang mendapatkan sesuatu, kenapa saya tidak dapat? Haleluya. Semua haleluya. Tarik nafas tuh. Yang di rumah masih ikut ibadah ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita bisa mengerti sebelum nanti kita tanggal berapa hari kenaikan? Hari Kamis. Ya. Sebelum kenaikan saudaraku, ini masa-masa Tuhan Yesus sedang berkhotbah. Masa-masa kita sekarang sedang diproses supaya keegoan kita itu kita tinggalkan. Puji Tuhan. Ya, dikatakan di ayat keberapa tadi? Ayat 9. Ayat 10. Kata Yesus, "Bah, ini si Petrus ini kakinya mau dibasuh, sekarang minta dimandiin." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Nanti silakan dibacakan saudaraku. Bagaimana sesungguhnya Petrus itu? Ada banyak kalau kita baca semua ya. Sebelum kejadian Yohanes 21 itu, sebelum Yesus bangkit dari kematiannya bertemu dengan Petrus itu, yang dikatakan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ada begitu banyak kelihatan sekali keegoannya. Petrus belum dapat mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh karena ada egonya, ya kan? Ayat 36 di Yohanes 13 juga kita lihat bisa. Ya. Kalau tadi sudah kita lihat di dalam Lukas, ini kita lihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 36. Ya, Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang." Coba kita lihat saudaraku, ini kata Tuhan Yesus, engkau belum bisa ikut aku sekarang. Loh, bukankah tadi sudah dia bilang, aku tinggalkan semuanya. Tuhan Yesus ajak, marilah menjadi penjala manusia. Ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Lalu dia tinggalkan perahu dan jalannya. Betul? Betul. Dia ikuti Tuhan Yesus. Tapi sekarang ketika Tuhan Yesus mau mati, ya, Petrus bilang, "Kemana kau pergi? Aku mau ikut." Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Sampai nanti kemudian di dalam Yohanes 21 itu, "Ikutlah aku kembali," kata Tuhan. Nah, kalau saya lihat saudaraku, bukan saya bilang bahwa bisa saja setuju atau tidak setuju, tapi ketika Petrus ikut Tuhan Yesus mulai dari dia tinggalkan nelayannya, bukan saya bilang itu tidak perjalanan rohaninya, ya, itu juga perjalanan rohaninya. Tapi seperti saya bilang tadi, itu masih syarat dengan keegoan. Tapi sesudah nanti ya dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok itu, maka dia pergi, dia menangis dengan sedih. Nah, inilah U-turn. Ini titik balik daripada Petrus sampai kemudian Tuhan Yesus bangkit. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Ikutlah aku." Lalu Petrus ikut. Nah, sejak itulah Petrus ikut Tuhan Yesus. Ya, secara rohani, tapi dia sudah tinggalkan keegoannya. Nanti kita bisa lihat dari suratnya yang ditulis di dalam 1 Petrus, 2 Petrus, 3 Petrus di bagian akhir daripada perjanjian baru. Petrus benar-benar saudaraku akhirnya meninggalkan keegoannya.
Dan disempurnakan dengan dia dipenuhi oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dikatakan ya bahwa ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, nanti. Lalu kata Petrus kepada Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Ayolah kata deho. Kan gitu kan. Kan banyak orang sekarang begitu kan. Kalau kata-kata lubi, misalnya kayak gitu kan. Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok pun engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Luar biasa saudaraku, kenyataan yang akan dihadapi oleh Petrus. Nah, Petrus itu ya, hidup untuk diri. Tapi kemudian saudaraku, yang ketiga kita bisa melihat dalam hidup Petrus ini, kemudian Petrus ini bertobat. Puji Tuhan. Waktu Yesus panggil dia di Danau Genesaret, apa Petrus belum bertobat? Dia bertobat. Ini sering saya katakan bahwa pertobatan itu pun saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya proses. Kita sedang disempurnakan dan kita bisa berjalan dari satu pertobatan kepada pertobatan lain. Kita sudah percaya Yesus, kita tinggalkan segala sesuatu, tapi ada bagian-bagian tertentu dalam hidup kita memang kita harus tinggalkan. Kita harus bersihkan. Ada bagian-bagian tertentu dalam hidup kita yang harus diperbaiki. Petrus sudah menjadi murid Yesus. Petrus sudah menjadi orang yang luar biasa. Mujizat dia lakukan. Tapi nanti bisa kita lihat bagaimana kemudian Petrus bertobat. Dalam hal apa? Dalam hal keegoannya. Sebegitu sulitnya untuk bertobat dari keegoan. Sampai seorang Petrus yang adalah Petra itu, sampai Yesus harus mati dulu baru dia bisa bertobat. 3,5 tahun ikut-ikut Tuhan Yesus, tidak bisa menyangkal diri, memikul salibnya untuk ikut Tuhan. Ikut Tuhan juga ikut Tuhan, tapi dia tidak bisa menyangkal dirinya, tidak bisa memikul salibnya. Kita melayani Tuhan, tapi kita sering saudaraku tidak bisa menyangkal diri kita sendiri. Ego kita. Ada beberapa kejadian-kejadian di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ya, orang Kristen, orang percaya, keluarga retak, keluarga hancur. Oleh karena apa? Ego. Tinggalkan anak istri, ego. Saudaraku. Nah, kita Kristen ikut Tuhan, kenal Tuhan. Dia yang tahu. Tapi sama seperti Petrus, saudaraku, dia ikut Tuhan, dia tinggalkan semuanya, ditinggalkan perahunya, ditinggalkan jalannya. Tapi dia tidak bisa menyangkal dirinya. Sehingga saya katakan bahwa cara iblis itu dengan tipu daya. Dia mulai menipu daya, tipu muslihat, karena dia tidak bisa menghancurkan gereja dengan kekuatannya. Dia hanya bisa menipu keluarga per keluarga, rumah tangga per rumah tangga. Dia tipu, dia berikan tipu muslihat. Ada yang kena, keluarga hancur, maka gereja bisa hancur. Karena itu kita tidak boleh terperdaya ditipu oleh tipu daya muslihat si iblis. Kadang-kadang saudaraku tipu daya ini menggunakan firman. Dia pakai firman untuk menipu orang-orang percaya. Keluarga retak, keegoan. Suami tinggalkan istri karena ego, istri tinggalkan suami karena ego, tinggalkan anak-anak, rumah tangga hancur karena apa? Ego. Kita Kristen, percaya Tuhan, percaya. Lalu kita bilang, wah itu yang baik, itu yang terbaik. Saudaraku, ini sesuatu hal yang mungkin ya kalau kita renungkan memang sesuatu yang berat. Tapi mau tidak mau firman Tuhan, Yesus sendiri berkata kepada Petrus, saudaraku terkasih dalam Tuhan, menyangkal diri. Sehingga saudaraku, bagi gerejanya bisa diangkat.
Bagi jemaat saudaraku semakin dikuatkan, kita harus mengutamakan Tuhan. Ini sesuatu yang sulit, tapi saya percaya kita sedang diproses untuk itu. Saat kita mau saja. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Petrus terpuruk, Petrus malu, Petrus putus asa saudaraku ketika dia saudaraku menyangkal Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 22 ya, kita lihat. Lukas 22, Petrus menyangkal Yesus. Ya. Matius, Markus, ya, Yohanes menuliskan bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Keempat sinopsis, keempat Injil ini menjelaskan saudara peristiwa itu. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana di dalam ayat 54. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu, ya digiring ke rumah imam besar. Ya, Yesus ditangkap, dia nggak dibawa kemana-mana, dia dibawa ke rumah imam besar. Perhatikan, dan Petrus ikut, dia ikut dari jauh, ibarat noting. Ya, dia ikut. Karena seperti saya katakan tadi, saya juga yakin bahwa dia memang mengasihi Tuhan Yesus. Dia kenal secara pribadi, secara rohani sangat mendalam dia kenal Yesus. Kan banyak orang saudaraku, firman tahu, firman hafal. Secara rohani kita kenal saudaraku bagaimana kekristenan. Tapi begitu berbicara keegoan, waduh, nggak karu-karuan. Bukankah kita harus bisa mengalahkan keegoan kita? Komit kepada firman. Petrus mengikuti dari jauh. Ayat 55. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api. Rumah siapa? Rumah imam besar tadi. Ya, pasang api, ya. Mungkin api unggun lah, kayak gitu ya. Mereka duduk mengelilinginya karena ini kan waktu itu musim dingin lah ya mungkin ya, atau pasca dingin guys. Saya juga belum pernah dari sana. Ya, tapi mungkin karena sudah malam ya, mereka pasang api. Petrus ada di sana, Petrus duduk di sana. Nah, waktu Petrus duduk di tengah-tengah mereka tuh pertama ayat 56, ada seorang hamba perempuan lihat dia duduk dekat api itu. Dia mata-matinya, dilihatnya, dibereng-bereng. Heran si Petrus. Narwani Napton. Kayak si Petrus. Terus dia tanya, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Don, pergi ikut wisata don. Misalnya dengan Yawi, dah dulu, kan? Sonari, Dangbek, Tikiro, dulu iya, sekarang, tapi masih terdaftar dulu. Kenapa nggak kecoret? Kan misalnya, kan gini, dia bersama-sama dengan dia. Petrus menyangkal katanya, bukan. I don't know him. Saya nggak kenal dia. Satu kali. Tidak berapa lama kemudian lagi ada lagi yang melihat dia. Lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka nih. Ini murid-muridnya Yesus ini. Ini dari murid yang kita tangkap ini nih. Ini muridnya. Lalu dijawab lagi, bukan. Ang yawi. Ang doa sih. Tadi sih. Homai sih. Kan kira-kira gitu. Berapa kali? 2 kali. Kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Kembali yang ketiga kali. Perhatikan, Petrus berkata, man, I don't know what you are talking about. Saudaraku, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Aku tidak kenal dia. Aku tidak bagian daripada dia. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokol ayam. Lalu berparinglah Tuhan memandang Petrus. Kan ini kan di rumah imam besar itu. Apa yang dulu Tuhan Yesus bilang, sebelum ayam berkokok itu engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Betul? Betul. Kok royo, kan? Terus dilihat Tuhan Yesus lah.
Marsi panonota malah lagi marsi berengan amang jotai. Ternyata betul. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Fakta. Kalau tadi dia bilang, nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin engkau mati, aku di sana. Kalaupun harus mati sama-sama, aku pun mati untuk kau. Wah. Tapi ini begitu itu 3 kali. Nah ini saudaraku, maksud saya, bukankah ini sesungguhnya bagian dari keegoan? Sampai kepada titik ini, nanti titik kepada ayat ke-62, sampai di sini Petrus masih tinggi keegoannya. Kalau kita pikirkan, kita renungkan saudaraku, keinginan Petrus mungkin dia mau mempertahankan ini, tapi nggak ada kemampuan, nggak ada kesanggupan. Bukankah saudaraku, kita sebagai orang percaya sering kita mau meninggalkan keegoan kita mau mengutamakan orang lain, mau mengutamakan Tuhan, tapi tidak punya kemampuan. Makanya kayak Paulus bilang, aku manusia celaka. Karena apa yang aku inginkan, sesuatu yang baik aku mau lakukan, tapi bukan itu yang datang. Nah saudaraku terkasih dalam Tuhan, sampai kemudian di dalam ayat yang ke-62, disinilah saudaraku yang saya katakan tadi itu, pertobatan Petrus itu. Pertobatan dalam hal dia mulai menyadari dia belum bisa menyangkal dirinya. Dia masih syarat dengan keegoan. Walaupun dia seorang Kristen, bahkan dia murid Kristus. Ayat 62 dikatakan, lalu ia pergi keluar, ia menangis dan sedih hatinya. Inilah saya bilang tadi itu U-turn, titik baliknya saudaraku. Ayat 62 ini saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kemudian setelah itu terjadilah Yesus diadili, Yesus mati, dan Yesus bangkit. Sepanjang Petrus menyangkal Tuhan Yesus, Yesus dibawa, disalibkan, mati. Kira-kira seperti apa Petrus? Saya yakin dia menjadi orang yang terpuruk seperti saya katakan tadi. Seorang yang malu, menyesali diri sendirinya, seorang yang putus asa. Bukankah kita sering seperti itu ketika kita melanggar perintah Tuhan? Ada keinginan kita untuk melawannya, ada keinginan kita untuk taat. Tapi ketika kita menyadari, kok aku begini ya? Kok aku gak sanggup mengalahkannya? Kok aku masih ikut kata hatiku? Kok aku masih ikut dunia? Sebagai orang percaya kita menyesal. Kita mungkin di kamar atau mungkin ketika kita berdoa kita menangis. Kita menjadi orang yang malu dengan diri kita sendiri. Kita merasa kita terpuruk dan tidak berarti apa-apa. Saya yakin Petrus juga mengalami hal yang sama. Saudara di rumah juga mungkin mengalami hal yang sama. Saudara ingin menjadi lebih baik. Saudara sebagai orang Kristen, sebagai anak Pentakosta, sebagai jemaat yang terus berusaha untuk taat kepada Tuhan. Tapi di saat-saat tertentu kita menjadi orang-orang yang terpuruk. Masih lebih mengutamakan keegoan kita. Sampai kemudian saudaraku, bangkitlah Yesus dari kematiannya. Lalu dia menjumpai di dalam Yohanes 21 tadi itu saudaraku ya. Kalau Yesus bangkit di pasal 20, Yesus bangkit. Kemudian pasal 20 ayat 11, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kemudian ayat 19, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, termasuk kepada Petrus ya, pada hari pertama minggu itu. Hari pertama dari Tuhan Yesus bangkit dari kematian itu, ya, Tuhan Yesus menemui Petrus. Yesus menampakkan diri kepada Thomas ayat 24, ya. Pasal 21 Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai di Danau Tiberias. Lanjut ke ayat 15 di dalam pasal 21 itu, Yesus privately, secara khusus datang menjumpai Petrus. Luar biasa saudaraku. Satu penghormatan yang luar biasa. Karena saya yakin saudara, di dalam perenungan saya lihat bahwa Yesus pun pasti sedih.
Bukan hanya Petrus yang sedih saudaraku ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, tapi saya percaya, saya yakin juga Tuhan Yesus sedih dengan apa yang dilakukan oleh Petrus. Maka ketika saudaraku Yesus bangkit dari kematian, ini cari Petrus. Dia ingin memulihkan Petrus. Saya yakin saudaraku di dalam waktu-waktu sekarang ini kita rindu Tuhan memulihkan kita. Ada amin? Tuhan rindu memulihkan keluarga kita. Tuhan rindu memulihkan keluarga saudara dimanapun saudara saat ini sedang mendengarkan khotbah ini. Maka Tuhan Yesus datang kepada Petrus secara pribadi, saudaraku. Kalau tadi kepada kelompok-kelompok orang, kepada murid-muridnya, kepada orang di pantai, kepada murid-muridnya ketika kumpul di satu tempat. Tapi ini saudaraku, Yesus datang secara pribadi. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, dia jumpai Simon Petrus secara pribadi. Bahkan dia tanya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada murid-murid yang lain ini? Ini sudah jam 12. Boleh sedikit lagi? Ada amin? Amin. Di rumah ada amin? Haleluya. Ya. Sedikit lagi. Ketika Tuhan Yesus bertanya seperti itu, saudaraku, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang lain ini? Ini sudah pernah saya khotbahkan mengenai apakah engkau agape saya. Yang kedua kali, apakah engkau agape aku? Karena Petrus tidak sanggup bilang aku mengasihi engkau Tuhan. Ya, dengan kata agape, maka Yesus menurunkan downgrade. Ya. Yang pertama, Simon, apakah engkau agape aku? Lalu Simon bilang, ya Tuhan, aku filio engkau. Yang kedua, apakah engkau agape aku? Ya Tuhan, aku filio engkau. Sama-sama kata mengasihi, tapi penggunaan dalam bahasa Yunani-nya berbeda. Sampai akhirnya downgrade Tuhan Yesus. Dia pikir bahwa Petrus gak sanggup mengasihi dengan kasih seperti dia, agape. Maka Tuhan yang datang sendiri, Tuhan yang mendowngrade. Dia datang, saudaraku, dia jumpai Petrus sampai dia bilang yang ketiga kali, Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau filio aku? Puji Tuhan. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu siapa kita, saudaraku. Maka dia downgrade. Dia tahu kita memiliki keterbatasan. Mungkin kita tidak bisa mengeliminir keegoan kita secara luar biasa semua, saudaraku. Tuhan tahu pelan-pelan, saudaraku, bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Tapi kita harus mau. Kita mau mengeliminir keegoan kita kalau kita percaya kepada firman. Karena kita tahu bahwa itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita. Kata kuncinya, saudaraku, kita harus tahu bahwa menghilangkan ego, menyangkal diri itu maunya Tuhan. Kita harus paham dulu itu. Maka saudaraku, Tuhan Yesus ya terus berkata kepada Simon, sampai kemudian Simon nangis. Di ayat 17 kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus itu untuk ketiga kalinya. 3 kali, saudaraku. Seakan-akan Tuhan Yesus bilang begini, saudaraku, dulu engkau menyangkal aku 3 kali. Sekarang aku mau ingatkan engkau bahwa engkau harus menyangkal dirimu. Bukan hanya menyangkal Tuhan, sudah engkau lakukan, tapi engkau juga harus menyangkal dirimu. 3 kali engkau harus lakukan itu. Sampai kemudian dia sedih, dia menangis, ya. Dan dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang bilang, engkaulah Petra, engkaulah batu karang, dan di atas Petra inilah aku akan mendirikan jemaatku. Engkaulah yang akan memberitakan Injil, engkaulah yang akan memberitakan kabar keselamatan itu, supaya orang-orang menjadi orang percaya. Kepada saya dan saudara, apakah kita tinggal diam? Kitalah Petra. Tapi ada sesuatu hal yang perlu, saudaraku, untuk dikikis. Kalau boleh saya katakan, dikikis habis dari hidup setiap kita. Bertobat. Sesudah itulah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita bisa lihat nanti bagaimana perubahan Petrus.
Kembali saudaraku, seperti saya katakan tadi, kembali Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, ikutlah aku, follow me. Puji Tuhan, ikut aku. Tapi saudaraku, yang tahap yang kedua Tuhan Yesus ajak Petrus ini untuk follow him, untuk ikut dia. Secara tersirat Tuhan mau bilang, engkau ikut aku, tapi engkau harus tinggalkan keegoanmu. Puji Tuhan. Kalau dari ketika engkau meninggalkan perahu dan jalanmu, masih engkau ikut aku, tapi engkau masih bawa-bawa keegoanmu. Ada begitu banyak orang saudara ikut Tuhan tapi tidak bisa mengampuni orang lain. Karena orang yang tidak bisa mengampuni saudaranya, orang yang tidak bisa mengampuni orang lain, orang yang tidak bisa mengasihi orang lain, itu adalah orang yang egonya masih ada, masih tinggi. Kalau kita tidak memiliki ego apa susahnya kasih ampun sama orang lain. Ada amin? Kadang-kadang kan manusia siapa duluan menyalam pun itu menjadi persoalan. Gabiau mencalon perjulu, audu perjulu tubuh. Nah, audu ketua RT, ketua RT, ketua RW. Nah, kan saudaraku seperti Petrus tadi kan, masih menginginkan mendapat tempat yang terhormat, keegoan. Dimanapun ini terjadi. Tapi bagi sidang jemaat GP Kota Wisata kita belajar hari ini sebelum nanti saudaraku, bagaimana perubahan yang dialami Petrus. Ikutlah aku. Di saat Petrus saudaraku siap untuk dibebaskan dari keakuannya, maka kita bisa lihat prosesnya, ya, sampai kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga. Lalu dia bilang kepada murid-muridnya, tinggallah, berdoalah, nantikanlah, karena aku tidak akan membiarkan engkau sendiri. Aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Aku pergi ke sorga, ke rumahku, kembali ke sorga, dan aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu. Kata Tuhan Yesus, termasuk kepada Petrus. Maka ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka berdoa dari mulai hari ke-40 sampai hari ke-50. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Puji Tuhan. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu menjadi bagian daripada Petrus dan murid-murid lain. Maka saudaraku, pada hari Pentakosta itu Petrus diubahkan. Seluruh sifat dasar Petrus diubahkan. Pekerjaan Tuhan Yesus dalam diri Petrus disempurnakan. Yesus melalui kuasa Roh Kudusnya saudaraku memulihkan, menyempurnakan, mengeliminir keakuan daripada Petrus. Bukankah kita orang-orang Pentakosta harusnya juga bisa sama seperti Petrus? Puji Tuhan, kalau kita mau. Dan luar biasa, kita bisa baca sendiri bagaimana perubahan yang dialami oleh Petrus. Ya, tulisannya Petrus kita bisa lihat di bagian terakhir daripada Perjanjian Baru. Kalau kita lihat 1 Petrus 2 ayat 21, apa dibilangnya? Ya, 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikut jejaknya. Petrus mampu untuk berkata seperti ini, saudaraku. Aku pun dipanggil, kata Petrus. Untuk apa? Untuk menderita. Sama seperti Kristus telah menderita. Ya, 1 Petrus 3 ayat 4. Dia bilang apa? Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Manusia batinnya yang tersembunyi. Bagaimana Petrus bisa mampu menyatakan ini? 1 Petrus 5 ayat 5. Saudara bisa baca 1 Petrus, 2 Petrus, saudaraku. Bagaimana ya perubahan dari diri Petrus setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan mati. Ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 5.
Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Ya. 1 Petrus 5:5. Tunduklah kepada orang-orang yang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Puji Tuhan. Bagaimana Petrus saudaraku mampu sepanjang kita mengikuti perjalanan hidup Petrus, dia tidak pernah bisa berkata merendahkan diri. Dia mau dianggap yang lebih utama, dia mau dianggap diri yang lebih terhormat. Tapi sesudah Tuhan Yesus mengubahkan semua kehidupan Petrus, maka Petrus bilang apa? Mampu mengucapkan, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Puji Tuhan. Kita harus mau merendahkan diri kita dari yang lain, mengutamakan orang dari yang lain. Puji Tuhan. Bahkan ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bukan hanya merendahkan diri kepada manusia, tapi rendahkan diri kepada Tuhan. Karena dia tahu itulah saudaraku yang diajarkan oleh Tuhan melalui kuasa rohnya kepada dia. Sampai dia saudaraku bisa berkata di dalam Kisah Rasul 5:29, ketika dia di hadapan Mahkamah Agung, Mahkamah Agama saudaraku, ketika dia diperhadapkan, ditangkap saudaraku, Petrus bilang apa? Kita harus lebih taat kepada Allah. Berbeda saudaraku dengan ketika dia berkata kepada Tuhan Yesus, mati pun aku mau. Tapi kemudian kita bisa lihat bagaimana perjuangannya sampai mati demi Injil. Puji Tuhan. Saudara aku terkasih dalam Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan, menjadi contoh bagi saya dan saudara. Nanti kita akan masuk di dalam ibadah kenaikan Yesus ke surga. Dalam menantikan ini, Yesus terus menguatkan murid-muridnya. Dia datang secara pribadi kepada Petrus, dan dia datang secara pribadi kepada saya dan saudara. Haleluya. Kita tahu apa kelemahan kita, kita tahu apa kekurangan kita. Saya masih memiliki keegoan, kita masih memiliki egoan, tapi kita sungguh-sungguh aminkan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan merindukan keegoan, kita harus tanggalkan, dan Tuhan akan bekerja. Amin. Kita tidak sanggup untuk menanggalkan sendiri. Kita tidak sanggup saudaraku untuk meninggalkan itu sendiri. Yang sanggup apa? Pekerjaan Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Percaya kepada firman. Engkau bisa berkata di dalam doamu hari ini, di rumah engkau bisa berkata, engkau akan tinggalkan keegoanmu, maka Tuhan akan bekerja, memulihkan hidupmu, memulihkan hidup saya, memulihkan hidup kita, memulihkan hidup keluarga rumah tangga kita. Tuhan akan bekerja terus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saya dan saudara ada di sana menjadi orang-orang yang kita semua bangkit berdiri.